semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Ini Muslim ini. Ya, selamat malam Falak Center. Selamat malam juga Bang Selamat Edi. malam Bang Falak. Ya, silakan Bang Falak, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Bang Falak. Ya, Bang Falak, perkenalkan saya Edis TV, saya Kristen ya Bang ya. Sekalipun saya Kristen, saya adalah orang yang paling mengerti ajaran Islam selain dari tidak ada orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Berarti abang tahu ya jumlah huruf Quran berapa ya Bang ya? Nah, masalahnya kalau jadi orang yang mengerti ajaran Islam, bedanya begitu Bang. Kalau orang Islam yang diketahui tentang Islam itu jumlah huruf ada berapa? Ada berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran? Makanya orang Islam nggak pernah ngerti Islam itu apa. Karena yang dipelajari itu Bang, ada berapa huruf dalam Al-Quran? Lalu kertasnya terbuat dari apa? Makanya Bang, Al-Quran itu Bang, kalau Anda buka Al-Quran, dimanapun Anda beli Al-Quran, pasti di samping-samping ayatnya itu ada renda-renda itu. Ada motif-motif. Ya kan? Ya karena memang itu kurang kerjaan Bang. Kurang kerjaan gitu loh. Nah makanya saya bilang gini Bang, Al-Quran itu bagi saya pelajari isinya. Bukan saya pelajari ada berapa ayatnya, di tengah-tengahnya ini huruf ini ada. Aduh, kalau begitu kerjaan orang Islam. Tanya aja sama orang Islam, mereka tahu itu, ya kan? Tapi kalau suruh makna Al-Quran, mereka tiada paham dan tiada. Oke, kita mulai Bang ya. Oke Bang. Oke, menurut iman kami nih Bang, menurut iman kami, ya, bahwa Yesus naik ke surga, seperti yang sudah tertulis dan mungkin abang tadi sudah dengar, sudah saya bacakan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bang, menurut iman orang Islam, Muhammad ada di mana? Silakan. Oke. Tapi jangan setengah-setengah Bang. Saya lihat abang nampak-nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Nah, di tengah, ya silakan. Ya. Boleh saya putar kamera Bang? Kita buka di Ali Imran 169 Bang. Boleh, silakan. Saya bukakan dari sini boleh. Ali Imran 169. Ya. Ali Imran 169 ya. Ya. Ali Imran 169. Baik, saya bacakan ya Bang ya. Ali Imran 169. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Pertanyaannya saya tadi Bang, apa Bang? Ya. Jadi kan tadi abang bicara apakah memang kami itu Muslim mengikuti Nabi Muhammad yang sudah wafat dan mati gitu Bang ya? Tadi yang Bukan saya simak itu kan? Bang, sayang sekali abang ini. Bang, bukan itu tadi yang saya tanya. Yang saya tanya, menurut ajaran orang Islam, Muhammad ada di mana Bang? Oh, di alam barzah Bang, sesuai Al-Mu'minun ayat 100 Bang. Oke, bahasa Indonesianya alam barzah itu apa? Alam barzah itu adalah alam Kuburan. sekat, alam dinding, alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Oke, Jadi kalau ada di misalnya kuburan ya, ada di kuburan. Baik. kita ada astronot yang meninggal di bulan, itu langsung masuk ke alam barzah. Oke. Alam kubur yang abang pikir itu pasti kan di dalam kuburan. Tapi menurut kami bukan, itu alam barzah. Artinya alam barzah itu langit pertama sampai di langit ketujuh itu alam barzah Bang. Yang ada sekat dan dinding-dinding seperti di surat Al-Mu'minun ayat 10. Al-Mu'minun ayat 100.
Al-Furqan ayat 53 dan surat Ar-Rahman ayat Satu-satu 20. Bang, jangan diborong dulu, pelan-pelan. Artinya Ya, Muhammad ada di alam barzah atau kubur, betul ya? Ya, alam barzah, alam dinding. Oke, baik, baik. Nah, Ya. kami, makanya kita biar ngerti Bang, perbedaan Islam dan Kristen. Oke. Kami Kristen, kami mengikut kepada Yesus yang hidup. Ya. Nah, sementara kalian mengikuti Muhammad yang, mohon maaf, adalah orang mati, betul? Ya, secara jasad, tetapi di surat 169 tadi kan sudah dibilang, Bang, jangan pernah engkau menyangka bahwa orang yang mati digugur jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Di situ ada kata al-hayya di Quran itu. Bang, di sini nggak ada Muhammad loh, Bang. Di sini nggak ada Muhammad ini. Iya, maksud kami siapapun orang itu, kalau misalnya mau Muhammad, mau Nabi Musa, mau siapapun yang gugur di jalan Allah, kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu kan gugur di jalan Allah. Oh, baik. Baik. Kita dalam lagi nih, agak dalam nih. Bang, Oke, Bang. Ya, menurut Al-Quran, apakah Muhammad itu masuk kategori orang yang beriman? ya. Masuk kategori. Bang, inilah akibat orang Islam tidak mempelajari agama Islam, Bang. Muhammad itu, menurut Al-Quran, dia mustahil jadi orang yang beriman, Bang. Mau buktinya? Boleh, Bang. Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Ada, Bang? Saya ada Oke, Al-Quran. boleh Abang bacakan An-Nahl 99? An-Nahl ayat 99. Sebentar. Tidak perlu dibalik kameranya, baca saja. Kita sudah sama-sama paham. Ya, karena lembarannya saya Qurannya berupa buku, jadi saya mesti buka lembarannya, Bang. Boleh, Gak Bang? apa-apa, Ya? santai aja Bang, santai. Surat An-Nahl atau surat yang ke-16 saya bantu. Ya, surat Ayat ke-16. yang ke-99. Oke. Karena Anda mengklaim bahwa ayat ini tentang Muhammad kan, orang yang gugur di sisi Allah, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, betul? Ya, 16 ayat surat 16 ayat 9. Ya, silakan. An-Nahl ya, Bang. Ya, surat 16. An-Nahl Saya nggak usah balik kamera, Bang, ya berarti ya. nggak usah, baca saja langsung Bang. Oke. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Baik. Ya. Sungguh setan tidak akan berpengaruh. Artinya mereka itu nggak punya kuasa, mereka nggak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya. Berarti kalau Muhammad orang yang beriman, maka setan tidak akan bisa mempengaruhi Muhammad, betul? Ya. Nah, bisa, bahkan Muhammad pernah ngomong sama Aisyah. Ya, bahwasannya setiap manusia itu didampingi oleh ada jin korin, ada setan, ada jin baik, ada jin jahat, betul? Betul. Ya. Nah, kemudian Aisyah bilang, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Iya, tapi setan yang mengikutiku sudah masuk Islam, betul? Setan masuk Islam, saya kurang tahu, Bang, ya. Kalau misalnya jin masuk Islam memang ada, tapi kalau setan saya baru tahu dari Abang. Bang, kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh malaikat dan juga didampingi oleh setan, betul? Ya, betul. Nah, Aisyah ngomong, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Aisyah bilang begitu. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam. Tahu? Oke, nah sekarang kita tes apakah omongan Muhammad itu semuanya saling acak-acakan. Gini, Bang, Abang Muslim tahu Muhammad pernah kena sihir? Oh iya, tahu, Bang. Ya. Oke, saya tanya Bang, sihir itu dari Allah atau dari setan? Segala sesuatu, mau itu baik buruk, sihir maupun penipu, segala sesuatunya awalnya itu dari Allah. Awalnya, karena dialah yang maha awal dan maha akhir. Oke, sekarang sihir itu dari Allah atau dari setan? Ya, diperantarakannya dari setan, dari Oke, iblis, ya. sihir itu dari setan. Nah, menurut An-Nahl 99 tadi, bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Di sini memang tidak, tetapi Tidak itu bisa. Tidak Kita bisa. baca ayat sebelumnya dulu, Bang. Ayat 98-nya boleh saya bacakan? Oke, silakan Bang, silakan.
Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Gitu. Jadi orang yang mau membaca Quran sejatinya bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar setan itu tidak mempengaruhi orang-orang yang beriman. Oke, baik. Nah, lalu di dalam ayat 99-nya sesungguhnya setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman, betul? Betul, Nah, karena sementara Muhammad kena sihir, betul? betul. Nah, dan sihir itu dari setan. Artinya, setan mempengaruhi Muhammad nggak? Ya, setan bisa mempengaruhi. Oke, setan manusia. mempengaruhi Muhammad. Menurut Al-Quran surat An-Nahl 99, setan tidak mungkin bisa mempengaruhi orang yang beriman. Ya. Berarti kesimpulannya Muhammad orang yang beriman tidak? Ya, orang yang beriman ya mungkin kepada saat itu. Susah ini saya begini. Bang, pelan-pelan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ini Bang, ini. Premis pertama. Ini kita pakai premis ya. Premis ke-1, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Kalau tidak berta'awudz seperti ayat sebelumnya. Muhammad kena pengaruh setan, sihir. Ya. Ya. Maka premis ketiga atau kesimpulannya, Ya. apakah Muhammad dikategorikan orang yang beriman? Dikategorikan orang yang beriman. Ini gimana Bang? Cara Abang mengambil kesimpulan ini menabrak kaidah-kaidah akal sehat Bang. Berat ini berat. Makanya kalau Abang bilang tadi, Abang kan tadi menunjukkan Ali Imran 169 bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu kan bicara orang-orang beriman, betul? Ya, betul. Sesungguhnya mereka itu tidak mati tapi mereka itu hidup di sisi Allah, betul? Betul. Ya. Nah, masalahnya begini Bang, Muhammad nggak mungkin masuk kategori itu. Karena apa? Karena Al-Quran bilang orang yang beriman tidak akan mungkin bisa kena pengaruh setan. Sementara menurut hadis Bukhari, Muhammad kena sihir alias kena pengaruh setan. Makanya secara logis, mustahil Muhammad termasuk orang-orang yang beriman. Ya kan menurut Abang ya, menurut saya gini Silakan. Bang, menurut saya. Jadi ketika itu mungkin ya Nabi Muhammad SAW itu ya kan sedang tidak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang ditujukan ayat sebelumnya, sehingga akhirnya sihir itu bisa masuk. Nah, agar Nabi Muhammad tidak terkena sihir, maka harus dibaca ayat sebelumnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Bang. Jadi ini Abang juga misalnya, maaf ya Bang, Abang juga baca ayat sebelumnya dulu baru ke ayat 99-nya gitu Bang. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad kena pengaruh setan ya? Iya, kenapa? Karena Muhammad pada saat itu terkena sihir, dia sedang tidak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga turunlah surat Al-Falaq. Lalu diberikanlah, kenapa turun surat Al-Falaq? Untuk mengobati orang-orang yang kena sihir. Kepada Nabi Muhammad dan kepada para umat-umatnya, bacalah kalian surat Al-Falaq bila kamu terkena sihir, gitu Bang. Baik. Jadi begini Bang, intinya yang sudah kita dapatkan begini. Kita ini, jadi saya Bang ya, ketika saya betul-betul mendalami agama Islam Bang, memang saya akan mengambil kesimpulan, makin dalam orang memperdalam agama Islam ini, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat Bang. Karena begini, Muhammad sendiri ngomong loh Bang, bahwa setiap manusia itu didampingi setan. Didampingi oleh setan. Ya kan? Bahkan katanya, jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, mereka bersama-sama, maka yang ketiga adalah syaiton nirozim. Aisyah pernah berkata, ya kan? Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apakah engkau juga didampingi oleh setan? Betul, saya juga termasuk. Tapi setan yang mendampingi saya sudah masuk Islam, katanya. Bagaimana mungkin Bang? Dibilang setannya sudah masuk Islam, nyatanya dia kena sihir. Bahkan di dalam hadis dikatakan, Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Dia dikatakan sebagai Quran yang berjalan. Bahkan kalau ada azan dibacakan, syaiton katanya lari, katanya sambil kentut-kentut. Tahu kan? Abang tahu? Saya baru dengar dari Abang. Waduh, baru dengar juga. Iya,
Bang, gini, Syaiton kalau itu kalau di dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengar suara azan, itu lari sampai terkentut-kentut. Sekarang bagaimana kita bisa percaya itu, Bang? Setannya sudah masuk Islam, setannya lari terkentut-kentut. Nyatanya orang yang ngomong gitu kena pengaruh Syaiton. Jadi kalau di kami itu Bang, memang di Quran bahwa satu manusia itu mendapatkan 5 malaikat dan 3 jin. Kenapa? Untuk keseimbangan antara benar dan salah. Pertama malaikat penjaga, malaikat penyaksi, malaikat penggiring, dan 2 malaikat pencatat, malaikat rokib dan malaikat atid. Gitu. Jadi ada dana di situ untuk keseimbangannya diberikanlah jin korin gitu. Jadi terserah orang itu mau memilih kebaikan atau keburukan tergantung mereka menguasai apa yang ada berdasarkan keilmuan dan hawa nafsunya gitu, Bang. Oke, sekarang apakah Muhammad dia mengikuti jin korin atau kena pengaruh jin korin atau setan itu atau tidak? Ya, itu tergantung situasi kondisinya ya, Bang ya. Artinya yang kami tahu itu memang sesuai dengan ayatnya itu kan tidak kuturunkan Rasul-Rasul kepada kaum-kaum kalian. Artinya Rasulullah memiliki jin namanya saya lupa namanya, tapi adanya di Baki sekarang. Jadi kalau misalnya jin itu ingin belajar ngaji, belajar tajwid atau apa semua itu belajarnya ya ke jinnya Nabi Muhammad karena belum meninggal seperti Nabi Muhammad yang memang diselamatkan al-haya seperti surat Ali Imran ayat 169 gitu, Bang. Ya, masalahnya kan terbukti, Bang, menurut Al-Quran sendiri bahwasanya dia itu nggak mungkin masuk kategori orang yang beriman. Sedangkan dia pernah kena sihir nih, Bang ya. Ini saya bacakan. Mungkin banyak muslim yang mengira saya fitnah nih ya. Coba ya, dengarkan ini, Bang ya. Dengarkan ini. Iya. Kita nggak minta ada karena ada bagian yang bertugas itu. Tapi setelah azan, la ilaha illallah. Nah, baru azan, belum qomat. Ada begitu? Nah, itu setan. Saat azan dikumandangkan, nggak ada bisikan menjauhi azan. Kecuali yang kesetanan. Yang nggak senang azan itu setan. Di dalam hadis disebutkan, "Fafarra syaitanu alaihi al-burat," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa tekstualnya, terkentut-kentut. Maksudnya apa? Lu iya, Bang, setan itu lari terkentut-kentut mendengar suara azan, Bang. Masalahnya begini, bagaimana mungkin setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan sementara setannya mempengaruhi Muhammad? Bahkan akibat dari Muhammad kena sihir itu, sebulan lamanya dia berhalusinasi. Abang belum pernah dengar itu, dampak dari Muhammad kena sihir itu. Sebulan dia itu berhalusinasi, dia nggak tahu dia itu ngapain. Ya, Akibat dari sihir itu. Ya, saya belum tahu tentang halusinasinya. Yang saya tahu adalah kenapa aku terkena sihir itu agar kalian tahu ada surat Al-Falaq yang diturunkan untuk menghindari Bukan sihir. itu, Bang. Nih, ini saya bacakan ya, Bang ya. Nih, dampak Muhammad kena sihir nih, Bang nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, nggak sadar, nggak tahu dia. Dia nggak tahu, nggak sadar dia itu apakah dia itu sudah mendatangi Aisyah atau belum. Itu nggak tahu dia. Ya memang Nabi Muhammad itu memang manusia yang kalau terkena sihir ya memang bisa. Nah, makanya kembali ke poinnya tadi ini, Abang. Gini, Anda mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya. Ya. Nah, masalahnya begini, apakah Muhammad itu gugur di jalan Allah? Apakah dia termasuk orang yang beriman? Kalau dia beriman, Al-Quran bilang nggak mungkin dia kena pengaruh setan, tapi nyatanya dia kena pengaruh setan, Bang. Makanya, Bang, secara logis maka kita tidak boleh mengategorikan dia sebagai orang yang beriman. Iya. Ya tidak apa-apa itu menurut Abang. Kalau menurut kami ya agar memang terjadinya, kalau misalnya ini ya, Nabi Muhammad misalnya tidak terkena sihir atau tidak terkena racun atau segala sesuatu doanya selalu terkabul, ya berarti dia bukan Nabi, dia Tuhan gitu menurut kami. Oke, sekarang begini, Bang. Kita bicara mengenai gugurnya Muhammad atau meninggalnya Muhammad.
menurut ajaran Islam, menurut kitab-kitab hadis, Muhammad meninggal karena apa, Bang? Apakah karena dia gugur di medan perang? Ya. Yang saya dengar ya, saya baru dengar ya Bang ya. Nah. Memang ya kena racun. Diracun. Muhammad itu, mohon maaf nih, Muhammad itu tewas di tangan seorang perempuan, betul? Iya, saya pernah dengar itu Bang. Iya, Muhammad itu meninggal di tangan seorang wanita. Dia meninggal karena racun. Nah, begini Bang. Ketika di dalam riwayat itu dia bilang begini. Bahwasanya daging itu berbicara kepada Muhammad. Dalam bahasa Arabnya itu kalau tidak salah ini masmumah, apa bagaimana begitu? Kira-kira begitu. Sesungguhnya saya ini beracun katanya. Tapi sayangnya begini Bang. Kenapa daging itu bicara bahwa dia beracun setelah udah dimakan? Kenapa sebelum dimakan? Nah, sebenarnya saya sudah pernah mengajukan pertanyaan ini. Saya waktu itu berdebat dengan seorang ustadz namanya Alwan. Saya bilang begini. Dia kan bilang, ini adalah mukjizat. Mukjizat bahwa daging itu berbicara, memberitahu kepada Nabi bahwasanya daging itu beracun. Saya bilang begini, bro, kalau mukjizat harusnya begini. Daging itu ngasih tahu kepada Muhammad kalau dia beracun sebelum dimakan. Sebelum dicicip. Kalau setelah dicicip, baru dia tahu itu beracun, ya jelas saja dia karena nyicipin. Karena nyicipin. Sama seperti Mirna, kasus Mirna sama ini. Udah dicicipin, baunya aja udah ketahuan, ini bau sianida, ini beracun. Artinya bukan daging itu bicara, memang rasanya aneh karena beracun. Nah, kemudian yang kedua. Kalau memang Allah ingin menunjukkan bahwa Muhammad itu kebal racun, ya, kebal tidak mempan diracun, mujizat, maka harusnya nggak perlu dimuntahkan sama Muhammad, nggak perlu dimuntahkan, biar saja dimakan banyak-banyak sama Muhammad, tetapi dia tidak meninggal. Itu tanda bahwasanya mujizat terjadi di situ. Ini dimuntahkan, tahu riwayatnya kan dimuntahkan itu sama Muhammad itu. Dia nyicip sedikit. Lalu dimuntahkan. Begitu. Nah, lalu karena racun itulah dia menderita. Dikatakan di dalam riwayat hadis, dia meninggal karena racun. Nah, itu kalau kita merujuk lagi kepada ayat di dalam Al-Quran, ada satu ayat berbunyi begini. Saya bacakan ya Bang ya. Mungkin Abang bisa bantu di situ. Surat. Oke Bang. Surat bentar ya. Yap. Sabar ya. Oke. Bentar. Tolong bukakan Quran di dalam Quran surat kalau teman-teman hafal ayatnya, surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat yang ke-44 Bang. Coba dibacakan Bang. Kita mulai dari ayat yang ke-44. Surat 69, saya buka dulu Bang. Ya. Surat Al-Haqqah itu surat Akbar. Ya, surat Al-Haqqah ayat yang ke-44. Kita mulai dari ayat yang ke-44. Jangan dibisukan Bang, jangan dibisukan. Halo Bang. Halo. Waduh, nampaknya dia melarikan diri sudah. Bang, Anda terjeda Bang. Waduh, dia lari saudara-saudara. Saya bacakan ya, saya lanjutkan. Jadi di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-44, apakah Muhammad tuh ngarang-ngarang cerita? Ayo kita bacakan ya. Nih. Seandainya dia, dalam kurung Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ayat 45-nya. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, 46-nya, 47-nya. Kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya.
Perhatikan, kalau Muhammad ngarang-ngarang, maka akan dipotong pembuluh darahnya, akan dipotong urat tali jantungnya. Lalu apa? Bagaimana kematian Muhammad? Kita dengar bersama-sama ya. Bagaimana cara Muhammad meninggal? Nih, ya. Semakin parah. Nih, kita ulang. Nih, sebentar ya. Bentar. Kata Nabi, sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Aisyah. Aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun. Ya kan? Itu perkataan Muhammad sendiri. Terasa sekarang terputusnya aurat pembuluh, maksudnya pembuluh. Ya kan? Ya kalian renungkan sendiri. Kalian renungkan sendiri. Nanti saya dibilang, "Funista." Makasih topinya, makasih Marganda, makasih. Tunjukkan di mana ya bentuk daripada Bapa itu di dalam diri Yesus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 ini. Tunjukkan. Sebagai terang yang mengenakan kedagingan atau kemanusiaan. Gua hempas juga lo kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, ini lagi yang bilang ya. Terang emang lampu. Itu api di An-Naml ayat 7 sampai 9. Musa ngelihat api tuh. Api kira-kira terang atau kagak ya? Itu kan dalam iman Anda, niup-niup. Siapa yang menempatkan Yesus di rahim Maria itu siapa? Tadi kan udah dibaca, astaga. Iya, siapa? Nih. Makanya Bang dikimak Bang tuh. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi dengan cara apa? Dengan cara menyelimuti Maria ini dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menaungi dia. Tuh. Nih, dengan cara menaunginya ini dengan Roh Kudus, bukan ditiup. Iya, menaungi Roh Kudus itu. Ya, taruh yang menaungi itu siapa, Mbak? Roh Kudus ya. Jadi Yesus sendiri masih dinaungin gitu ya, Mbak? Yang dinaungi itu Maria blok. Ya. Bang, bentar bang. Kamu tuh bisa nggak sih bahasa Indonesia bang? Sekolah lulus apa sih? Udah dibilangin itu kepada Maria bukan ditiup, terus kau bilang lagi sekarang Yesus berarti dinaungi. Astaga Tuhan, bang saya nggak bisa dialog dengan orang yang blok banget kayak kamu. Kamu minta dalil, saya kasih dalil. Semuanya ada dalilnya. Ya, sabar kakak, lu aja sono ngobrol sama dia, jangan nyuruh-nyuruh gue sabar. Gue dari tadi udah sabar. Ya, kalau lu bilang sabar kakak, lu aja kalau ketemu dia lu jambak, yakin gue. Nggak sesabar gue, lu pada, yakin gue. Ya, saya pertanyakan sesuai dengan Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat ke-10-nya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan diri sendiri, ya. Nah, pertanyaan sekarang, tunjukkan di mana ya bentuk daripada Bapa itu di dalam diri Yesus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 ini. Tunjukkan sesuai data. Datanya di Yohanes 14. Iya, datanya yang kamu mau tanyakan itu jawabannya di Yohanes 1 ayat 9. Yohanes berapa? 1 ayat 9, terang. Oke. Apakah terang itu ada di dalam diri Yesus, di dalam diri pribadi Yesus? Baca dulu Yohanes 1 ayat 9. Oke. Apakah ada di dalam, orang dia terangnya kok di dalam. Silakan.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu. Jadi Yesus itu adalah terang di dalam terang Sang Bapa. Karena Allah adalah terang, 1 Timotius 6. Yang saya tanyakan di dalam diri Yesus itu, bukan di dalam dunia. Yang saya tanyakan di dalam pribadi Yesus itu. Kan sesuai dengan ayat. Nih, gini jangan buru-buru. Kan dikatakan terang itu sedang datang ke dunia, terang yang menerangi seluruh manusia. Kalau dia adalah terang, berarti di dalam kemanusiaannya dia sang terang karena dia Allah dan dia juga adalah manusia. Sesimpel itu. Ya, di dalam pengakuan iman kami juga dikatakan dia adalah terang yang keluar dari terang, terang sejati dari terang sejati. Jadi Yesus itu adalah Allah, terang yang mengambil rupa manusia. Ya kan, Bang? Ya, oke, kan maksud saya di sini kan bahwa aku di dalam Bapa. Nah, ini pernyataan Yesus ya. Aku di dalam Bapa ya, dan Bapa di dalam aku. Ya. Jadi pertanyaan sekarang tunjukkan ya, di manakah bentuk atau wujud Bapa di dalam diri Yesus itu? Saya tidak menunjuk. Wujudnya terang. Kalau dia adalah terang, dia di dalam Bapa yang adalah terang. Nih ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, Sang Bapa adalah terang, dia juga terang, Bang, wujudnya, Bang. Allahu Akbar. Wujudnya terang kan saya tanya di dalam diri Yesus maksud saya. Bukan saya ditanya yang datang di dunia. Di dalam diri saya tahu. Itu gini Pak. Allah itu kan terang. Bapa itu terang, Firman itu terang, Roh Kudus itu juga terang. Nah, Firman yang adalah terang itu diutus ke dunia, lalu menjadi manusia. Jadi dia adalah terang yang mengenakan manusia. Maka di dalam Yesus itu adalah Allah yang adalah terang. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya, ini jasmani, berdiam di dalamnya berarti seluruh kepenuhan kealahan. Kalau Allahnya terang ya berarti terang itu di dalam. Makanya Yesus itu kami pahami sebagai terang yang mengenakan kedagingan atau kemanusiaan. Buah hempas juga lo kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Paham? Yang jadi Yesus itu apakah terang atau firman itu yang menyertai Yesus? Firman itu terang, Pak. Ya, wujudnya terang. Yesus itu adalah firman. Dia itu firman yang wujudnya terang. Karena Allah adalah terang. Wujudnya terang, lalu menjadi manusia. Allah itu terang. Saya tunjukkan sekarang dalam. Udah ayat itu ditunjukkan lah. Itu kan ayat dari tadi. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, firman-Nya terang. Firman-Nya wujudnya terang. Lu nanya wujud aja ada. Apa yang kurang? Ayat ada, penjelasan ada. Kepala lu yang gak ada. Mirroring, Kak. Ntar kalau jadi api bingung. Ya, ini lagi yang bilang ya. Terang emang lampu. Itu api di An-Naml ayat 7 sampai 9. Musa ngelihat api tuh. Api kira-kira terang atau kagak Ini kan Tuhanmu yang gak punya anak, Tuhan kami punya. Itu loh. Jadi ini iman saya, harga iman saya loh. Kalau dalam imanmu Tuhan tidak punya anak, ya itu kamu terima aja. Yang tadi kan udah saya jelasin, kenapa Allah kami itu memiliki anak, firman itu disebut anak, karena sebelumnya dia mengandung firman lalu dikeluarkan. Ini dalilnya di dalam Mazmur 7 ayat 2 ya. Gitu. Jadi kalau Allah itu tidak beranak, tidak memperanakkan firman-Nya, berarti Allah itu bisu atau batu.
Karena Allah itu harus berfirman. Berfirman itulah yang memperanakkan firmannya. Itu loh. Arti memperanakkan itu adalah sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Itu makna anak. Ya, bukan beranak berhubungan biologis cup keluar bayi. Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami ini. Memperanakkan itu atau melahirkan itu artinya mengeluarkan. Yang dikeluarkan ini pun ada kesadaran, bukan nanti upil dikeluarkan disebut anak, karena upil nggak punya kesadaran. Nah, ini saya jelasin lagi, jangan nanti boker kalian bilang anak, karena nggak ada kesadarannya. Karena firman ini memiliki kesadaran, memiliki hidup dalam diri, makanya disebut memperanakkan, begitu. Makanya kalian pernah lihat kan hari lahirnya Pancasila, sejak kapan Pancasila itu mantap-mantap terus lahir Pancasila kan. Jadi kita menggunakan diksi melahirkan itu bukan artinya emak-emak ke rumah sakit keluar bayi, bukan gitu. Karena pujangga juga melahirkan puisi. Apa pujangga itu sama kepalanya sendiri? Kawin. Jadi kalian tuh juga pelajarin ya arti setiap kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan kita itu menggunakan kata-kata tapi kita nggak mengerti kata-kata yang kita keluarkan, gitu ya. Saya harap literasinya ditambah lagi, ya, pemahamannya ditambah lagi, jangan kelihatan banget tidak sekolahnya, gitu ya. Ya dong. Wajar ya, paham ya. Masalahnya sampo pentin itu gini ya. Hai, katakanlah ini sampo pentin. Nah ini ada jenis-jenis sesembahan yang dia nggak bisa ngomong sendiri gitu ya. Ya sama kayak sampo pentin. Sampo pentin tuh nggak bisa ngomong sendiri. Ya butuh kurir, ya butuh kurir untuk bilang katakanlah ini Tuhan. Nah ini kan kocak. Ya. Yang kocak itu udah satu, tapi nggak bisa ngomong sendiri, nggak bisa datang sendiri. Mustahil Tuhan jadi manusia, mustahil Tuhan ke dunia bisa meledak dunia duar. Kayak nggak bisa disetel kuasanya.